Randy Orton serang John Cena dari belakang. Bron Breakker gabung Seth Rollins dan Paul Heyman. Rusev return ke WWE di Raw hari ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Bron Breakker gabung Seth Rollins dan Paul Heyman. Di malam pertama WrestleMania 41, Paul Heyman shock the world dengan ninggalin CM Punk dan Roman Reigns, terus bantu Seth Rollins menang di Triple Threat Main Event. Tapi ternyata, itu baru pemanasan. Di episode Raw abis WrestleMania, Rollins dan Heyman muncul buat nutup acara. Waktu mereka berdua lagi asik promo, CM Punk datang nyamperin langsung. Nggak pakai banyak omong, Punk langsung mau hajar Rollins. Bahkan hampir ngejar Heyman juga. Tapi, Rollins berhasil bangkit dan kasih stomp ke Punk. Roman Reigns juga tiba-tiba datang. Roman sempat unggul, dia ngelawan balik dan kelihatan bakal balas dendam ke Paul Heyman. Tapi dari belakang, Bron Breakker muncul, langsung nge-spear Roman Reigns. Gak cukup satu, dia nge-spear Roman lagi sampai nembus barikade di luar ring. Habis itu, Rollins nge-stomp dua-duanya, CM Punk dan Roman Reigns, bikin Rollins, Breakker, dan Heyman berdiri tegak di tengah ring. Sebelum Raw, Paul Heyman sempat muncul di Pat McAfee Show dan dia sempat ngasih kode. Katanya, Rollins bukan satu-satunya yang dia pegang sekarang. Ternyata beneran. Bron Breakker resmi gabung. Menurut kalian, apakah Bron Breakker itu cocok jadi Paul Heyman, guys? Komen di bawah. Randy Orton serang John Cena dari belakang. John Cena balik lagi, tapi dengan gaya yang super plain, kayak bener-bener polos banget. Gak ada warna-warni, cuma grafis masuk yang gitu-gitu doang. Tapi ada satu hal baru, nameplate-nya sesuai branding barunya. Begitu masuk ring, Cena langsung manggil ring announcer, si Mark Ness. Suruh maju ke tengah dan dia nyodorin daftar prestasi panjang lebar buat dibacain. Terus dia ngingetin, awal tahun dia janji bakal muncul di 36 acara WWE. Tapi sekarang, udah turun banget. Sisa 27 penampilan lagi doang, dan itu bukan jumlah pertandingan ya, cuma tampil doang. Terus dia bilang, katanya kan aku nggak bisa wrestling, jadi aku nggak perlu. Cukup nongol aja udah cukup. Cena juga ngancem, kalau udah nyampe angka 0, dia bakal cabut bawa WWE Championship bareng dia. Jadi WWE mau nggak mau harus bikin sabuk baru. Terus dia nyombong, bilang nggak ada yang bisa ngerebut sabuk itu dari dia. Dan langsung pose biar fans bisa foto momen terakhir dia megang gelar itu. Tiba-tiba dari belakang, RKO. Randy Orton nyergap, langsung ngejatuhin Cena terus pose di atasnya sambil megang sabuk. Nah ini makin kuatin rumor yang udah lama beredar kalau WWE bakal ngadain Cena vs Orton di Backlash tanggal 11 Mei dan itu pas banget di kampungnya Randy Orton, St. Louis. Jadi kayaknya sih udah fix banget ya. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat John Cena vs Randy Orton lagi? Komen di bawah. Rusev return ke WWE di Raw hari ini. Setelah lebih dari 5 tahun ngilang, Rusev muncul di Raw setelah WrestleMania 41 di Las Vegas. Jadi ceritanya, The New Day sama Alpha Academy udah siap buat World Tag Title match, tapi tiba-tiba lampu mati. Musik baru mulai main dan Rusev masuk ring. New Day langsung cabut, tapi Alpha Academy masih di situ dan langsung digas sama Rusev. Otis malah sampai dikunci pakai Accolade Submission. Jadi vibe-nya sih jelas. Rusev balik dengan persona heel. Sedikit flashback ya, setelah dipecat dari WWE tahun 2020, dia sempat gabung AEW pakai nama Miro. Tapi udah nggak aktif sejak akhir tahun 2023. Dan resmi cabut dari AEW bulan Februari 2025. Sekarang, dia resmi balik ke rumah lamanya WWE. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan Rusev kembali ke WWE? Komen di bawah. Becky Lynch turn heel hajar habis Women's IC Champion. Malam kedua WrestleMania 41 ada momen gede nih di divisi wanita. Duo Lyra Valkyria sama Becky Lynch yang baru balik tiba-tiba muncul buat nantangin Liv Morgan dan Raquel Rodriguez demi sabuk Women's Tag Team Championship. Tapi besoknya di Raw setelah Mania, Liv Morgan dan Raquel Rodriguez langsung dapat momentum. Mereka buka acara dan langsung menang lawan Becky dan Lyra. Liv ngepin Lyra pakai Oblivion dan akhirnya mereka balik dapetin sabuknya cuma sehari setelah kalah di WrestleMania. Tapi yang bikin fans bengong, habis pertandingan, Becky nolongin Lyra buat berdiri. Ternyata langsung dihajar. Becky berubah haluan, langsung serang partnernya sendiri, kasih beberapa main handle slam, dan ninggalin Lyra terkapar di ring. Menurut kalian, apakah Becky Lynch itu lebih keren jadi heel? Komen di bawah. Karrion Kross ngamuk ke WWE. Kemarin habis WrestleMania, Karrion Kross literally bener-bener kesel gara-gara AJ Styles. Katanya egois banget sampai bikin Logan Paul menang lagi dan lagi. Karrion ngomong gini dan nadanya tuh sinis habis. Gimana nih guys? Keren banget ya Logan Paul menang lagi.
dia tuh lambang shortcut ke spotlight. Aku di bisnis ini udah 11 tahun, ngorbanin liburan, gak bisa datang ke pemakaman orang-orang terdekat, dan ternyata tinggal bikin YouTube channel aja bisa jadi bintang. Enak banget hidup ya. Terus dia bahas AJ Styles. Dia bilang, aku cuma minta satu hal dari dia. Jangan mikirin diri sendiri doang. Pikirin orang-orang di belakang panggung, pikirin fans. Tapi ya, dia tetap egois. Harus pakai caranya sendiri. Kayak, bro, kamu tuh sadar nggak? Sisa WrestleMania-mu mungkin cuma satu, dan kamu buang itu buat egomu? Gokil. Lalu dia bawa-bawa saran dari Goldberg tahun 2021. Katanya, Bill bilang ke aku, kamu tuh ngingetin aku sama diriku sendiri. Aku jawab, kita beda gaya, Bill, tapi makasih. Terus dia bilang, kamu coba harus jadi prajurit yang baik. Dan kalian benar-benar coba jadi prajurit yang baik. Tapi ujung-ujungnya dipecat, dirilis, dan pas balik lagi cuma jadi background. Waktunya dipotong, idenya dicuekin. Bahkan ide dari Scarlett aja dibilang kebagusan. Gila nggak tuh? Dia lanjut, kamu jadi prajurit baik, kamu bakal datang ke kampung halaman, tempatmu mulai karir dan kamu nggak masuk daftar pertandingan. Sekarang WWE cuma mikirin viral momen doang. Itu yang dicari, viral. Terus dia benar-benar ngamuk pas ngebahas soal storyline dia sama Randy Orton. Aku gak pernah minta lawan Randy, itu organik, fans suka, tapi kamu semua cuekin demi viral moment. Terus bilang aku harus jadi undeniable. Pas sudah jadi, malah kamu yang ngacangin. Dan dia tutup promonya dengan ngegas total. Buat semua fans sejati pro wrestling, kamu yang duduk di truk, yang pakai jas dasi itu, persetan kalian. Itu dari Killer Kross. Gila sih, ini bukan promo biasa. Ini kayak ledakan frustasi yang udah lama banget ditahan. Bisa jadi turning point-nya buat Karrion kalau WWE benar-benar dengerin ini. Menurut kalian, apakah Karrion Kross harus di-push tahun ini? Komen di bawah. Stone Cold Steve Austin nabrak fans di WrestleMania. Stone Cold Steve Austin muncul sebelum main event WrestleMania 41 buat ngumumin total penonton. Tapi malah nabrak barikade pakai ATV-nya. Fans yang duduk di situ juga kaget, tapi Austin langsung turun ngecek penonton yang ketabrak. Make sure semuanya oke. Habis itu dia masuk ring, ngumumin angka resmi 63.226 penonton di malam kedua dan total 124.693 untuk 2 malam WrestleMania. Steve Austin lagi ada di Las Vegas bukan cuma buat tampil, tapi juga karena dia diangkat jadi Hall of Famer untuk yang kedua kalinya. Kali ini karena match legendarisnya di WrestleMania 13 lawan Bret Hart. Itu masuk kategori baru, Immortal Moment. Dan Bret Hart juga dapat sejarah baru nih, 3 kali masuk Hall of Fame. Yang masuk solo tahun 2006, bareng Jim Neidhart tahun 2019, dan sekarang buat match sama Austin. Legenda banget sih Bret, udah nginduksi banyak nama besar kayak Pat Patterson, Buddy Rogers, bahkan ayahnya sendiri, Stu Hart. Menurut kalian, apakah WWE harus ganti rugi ke fans yang ketabrak atau tidak? Komen di bawah. Update tentang NXT Europe dari Triple H. Chief Content Officer WWE, Triple H baru aja duduk bareng Alex McCarthy dari Daily Mail. Waktu ditanya soal status NXT Europe, Hunter bilang proyek itu masih jalan guys. Dia percaya satu-satunya alasan kenapa gagal dulu itu ya gara-gara pandemi. Kata Triple H, masih kok, aku masih percaya banget kalau UK itu sebenarnya bakal berhasil. Produknya udah bagus, antusias fans juga gede, cuma ya pandemi ngerusak semuanya. Bertahun-tahun kita nggak bisa mindahin talent, nggak bisa bawa orang masuk, jadi ya proyeknya terhenti. Dia juga bilang masih percaya sama ekspansi WWE, karena ini soal ngasih kesempatan buat para pegulat. Soalnya di luar WWE itu nggak gampang dapat peluang yang benar-benar besar. NXT Europe ini sebenarnya udah diumumin dari tahun 2022, nggak lama setelah NXT UK resmi ditutup karena efek pandemi. Tapi sampai sekarang, kita masih belum dapat kepastian kapan NXT Europe bakal resmi dimulai. Jadi sabar aja guys. Menurut kalian, apakah WWE perlu membuat NXT Asia? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Now is a game we playing Conito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were